Tahun 2019, PT Garuda Indonesia maskapai milik negara menghadapi tekanan finansial besar. Dengan hutang menggunung dan rugi bertahun-tahun, para petingginya berusaha mencari cara untuk menyelamatkan reputasi perusahaan. Keputusan ini justru menyeret mereka ke dalam skandal besar yang mengakibatkan manipulasi laporan keuangan senilai 800 miliar rupiah. Ini gimana? Kalau angka ruginya masih terbuka, investor akan mundur, Garuda nggak akan bisa bertahan lama. Tapi Pak, kita nggak punya sumber pendapatan lain untuk menutup kerugian ini. Pak, saya punya solusinya. Ya, silakan masuk. Ini dokumennya, Pak. Silakan dulu. Baik Ibu Sinta, bisa dijelaskan bagaimana solusi dari Anda? Solusinya, gimana kalau kita catatkan pendapatan dari kontrak jangka panjang sebagai keuntungan tahun ini? Dengan begitu, kita dapat menutup defisit sebesar 800 miliar rupiah. Tapi kan di dalam kontraknya masih belum ada realisasinya. Bagaimana Ibu Sinta? Oh, nggak apa-apa, Pak. Secara teknis ini bukan pelanggaran selama kita bisa membuktikan potensi pendapatan di masa depan. Bukankah ini terlalu beresiko? Kalau ini terbongkar, bagaimana nasib perusahaan kita selanjutnya? Ya, kita hanya perlu memperbaiki citra keuangan. Bagaimana menurut pendapat Ibu Lia? Karena kondisi kita sedang terpojok, jika Pak David setuju, sepertinya kita bisa mengikuti solusi dari Bu Sinta. Baiklah, dikarenakan itu adalah solusi yang paling cocok dengan permasalahan kita, maka kita akan mengikuti saran dari Ibu Sinta. Dengan begitu, diskusi akan saya tutup pada hari ini. Manipulasi ini terungkap setelah seorang whistleblower melaporkan adanya kejanggalan pada laporan keuangan Garuda. Keuntungan perusahaan yang diumumkan ternyata berasal dari kontrak kerjasama mitra yang belum terrealisasi. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menyelidiki laporan tersebut. Pak, coba lihat ini Pak. Mereka mencatatkan pendapatan dari kontrak jangka panjang yang belum berjalan. Ini jelas melanggar standar akuntansi keuangan. Ini jelas manipulasi, Pak. Kita harus selidiki kontraknya ini, lalu cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Oke. Bu, kami dari Otoritas Jasa Keuangan ingin menemui Pak David. Apakah beliau ada? Oh, Pak Davidnya lagi keluar, Pak. Mari saya antarkan ke ruang wawancara. Ya. Maaf atas keterlambatannya. Tadi ada yang diurus sebentar. Oh ya. Baik, ada apa Pak? Oh ya, tujuan kami berdua datang di sini yaitu untuk membahas tentang laporan keuangan PT Garuda yang kami periksa baru-baru ini. Yang ingin kami beritahukan sini adalah kami menemukan kejanggalan pada laporan keuangan kalian. Tentang pendapatan yang sebesar 800 miliar rupiah ini berasal dari mana ini? Itu berasal dari kontrak kerjasama jangka panjang Pak. Tapi kontraknya belum berjalan, Pak. Bapak mencatat pendapatan fiktif untuk memperbaiki laporan keuangan. Ini tidak benar, Pak. Pak, kami hanya menggunakan metode akuntansi yang sah. Banyak juga perusahaan besar yang menggunakan metode tersebut. Tapi ini merugikan negara, Pak. PT Garuda ini perusahaan BUMN, bukan swasta. Dengan adanya kejadian ini, bisa saja ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan ini. Baik, di sini saya mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi dengan kondisi perusahaan yang seperti ini, saya hanya kepikiran solusi seperti itu. Atas kejadian ini saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa perusahaan saya. Kasus manipulasi ini menyebabkan kerugian besar bagi negara. Pemerintah menghitung dampak kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Direktur Utama dan Direktur Keuangan Garuda dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran hukum dan etik. Konsultan keuangan pun juga dikenai sanksi berat.
Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah memperketat pengawasan terhadap BUMN dan merevisi aturan akuntansi untuk mencegah kejadian serupa. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan perusahaan milik negara.